Guys, saya sekarang ada di Katulampa. 3 jam yang lalu saya lewat dari sini. Anak-anak masih bisa bermain di air Katulampa ini. Sebelum kita mengulas melihat air besarnya, kita meliput gedungnya, kantornya dulu. Nah, inilah gedung kantornya. Dari gedung inilah atau di sini standby 24 jam para karyawannya untuk memantau kondisi air, apakah siaga 1 apa bukan, agar masyarakat di Jakarta atau masyarakat yang mengarah ke Jakarta yang di sekitaran air yang mengalir ini bisa diperingatkan bahwasanya air di puncak sudah tinggi dan ini ditandai di Katulampa. Itu dia kontrol airnya yang sana. Ini pembagian kecilnya. Ini digunakan untuk irigasi sampai ke Jakarta. Ini ya, pembagian air kecil fungsinya untuk irigasi. Karena di pintu Katulampa ini air ini dibagi 2. Satu irigasi ini untuk irigasi dan satu untuk pembuangan ke sungai besar yang ada di belakang gedung ini. Ini dia gedungnya. Nah, ini dia airnya, bisa kita lihat tuh. Ini dia pembagian air utamanya. Di sini ada 8 pembuangan air. Kita perbesar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 ya. Nah, ini dia suara air gemuruh, menyeramkan ya. Kalau mau spot jantung di saat puncak diguyur hujan, datang aja ke sini untuk spot jantung, untuk melatih kekuatan jantungnya. Tapi kalau jantung yang lemah, jangan ke sini karena hanya mendengar suara air ini, nyali kita sudah ciut ya. Jadi ini bagi orang-orang yang memang jantungnya kuat. Lihat itu. Ini tidak seberapa. Kalau dia siaga 1 bisa 2 sampai 3 kali segini. Nah, ini batu-batu tidak terlihat kalau siaga 1 ya. Tuh. Ini gedungnya. Di sini para pemantau kondisi air, penjaga air selama 24 jam. Ram ya. Ya. Lihat ini airnya. Ini pintu utama pembuangannya. Pintu utama pembuangan. Ini akan diteruskan ke
laut Jakarta ya. Kalau air di sini meluber, maka itu pintu dibuka semua. Maka Jakarta pun akan bisa tenggelam atau banjir di mana-mana. Kita tidak tahu kapan masalah banjir di Jakarta bisa diatasi. Semoga para pejabat di sana tidak menggunakan masalah banjir ini menjadi untuk tujuan politik ya, tapi sebaiknya untuk tujuan kemanusiaan, bagaimana mengatasi banjir. Itu yang harus dipecahkan. Oke. Ya, kita akan menuju ke pintu air utamanya ya. Ini dia. Di sini ada pintu utama, pintu utama 2. Dia ada 5 pintu pembuangan. Jadi tujuannya ini adalah untuk membelah air, untuk membagi air supaya terbagi 2, sehingga daerah yang dibanjiri, daerah yang dilalui air ini nanti tidak mengalami luapan air yang besar. Di sini masih terlihat bahwa pintunya belum ditarik karena atau belum termasuk siaga. Ini dia, masih dianggap normal, tapi sudah harus waspada karena 3 jam yang lalu saya lewat dari sini. Di situ jembatan yang di sini anak-anak masih pada mandi, masih mandi ya, masih bisa mandi, masih kelihatan batu-batu koral karena memang di situ adalah pemandangan buat disediakan tempat buat mandi anak-anak ketika masih kering atau debit air kecil. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena di puncak hujan deras. Oke deh. Ini jalannya itu. Nah, ini dia pintu utamanya tadi pembuangan yang ada 8 pintu pembuangan. Ini yang primernya ya, pintu primer atau pintu utama. Ini mesin-mesin ini nanti digerakkan dengan mesin, dengan listrik untuk menaikkan pintu. Nah, kalau di sini pintu-pintunya sudah diangkat, sudah maksimal. Yang tujuan supaya air tidak terjadi menumpuk di katulampa ini. Tapi di pintu sekunder atau pintu kedua yang ini, dia masih belum dibuka. Artinya air ini belum termasuk kelas siaga atau kelas waspada. 3 jam lalu saya lewat dari sini. Di situ 5
50 meter ke depan ada batu koral, tempat pemandian anak-anak. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena air dari puncak sudah besar. Nah, ini dia pintu-pintu di sini. Ini mesin pembuka dan penutup pintunya belum difungsikan atau belum dibuka ya, karena dianggap air ini belum masuk kelas siaga. Nah, itu dia. Pintu inilah sebagai kontrol untuk mencegah agar Jakarta tidak tenggelam atau tidak jadi lautan. Disinilah kuncinya. Moga-moga pemerintah menggaji para karyawan di Katulampa ini dengan memperhatikan kesejahteraan yang maksimal ya. Ya jauh di atas UMR lah. Atau jangan seperti PNS, TNI, Polri yang gajinya pas-pasan, sangat memprihatinkan. Dan itu menjadi pemicu kasus korupsi tidak pernah putus, terus berlanjut atau bersambung terus dari rezim ke rezim. Bisa kita bayangkan kalau air dari puncak atau hujan 3 jam, 1 jam, 3 jam saja di puncak hujan deras tidak berhenti, maka dia sudah bisa dikatakan masuk siaga 1. Tapi tadi hujannya belum termasuk deras. Ya, makanya dia pintu sekunder ini belum dibuka. Tapi kalau pintu utama ini sudah langsung dibuka ya, supaya air langsung terbuang. Dan ketiga pintu primer atau utama ini tidak mampu menampung pembuangan air, maka pintu sekunder 2 sudah harus dibuka. Ini juga merupakan kampung warna-warni pertama di Indonesia. Jadi Katulampa ini juga sudah disulap oleh masyarakat sekitar sini supaya menjadi wisata air. Tapi tentu pada saat airnya normal atau tidak ada hujan di puncak atau di sekitar sini. Kuning itu kantornya, yang ini. Di sini karyawannya, pegawainya 24 jam standby untuk memantau kondisi air. Ini, lihat ini kondisi airnya seram ya. Suaranya membuat ciut nyali kita. Tapi kalau jantung Anda kuat, datang aja ke sini. Kekuatan suara seperti ini bisa
3 sampai 5 kali kerasnya ketika air sudah siaga 1. Di sini ada siaga 4, 3, 2, 1 puncaknya. Siaga 5 juga ada, paling rendah ya. Nah, itu dilihat berdasarkan tinggi atau debit air. Kalau airnya sudah mau sampai jembatan, nah itulah siaga 1. Nah, itu yang bisa dikatakan sangat berbahaya kondisi air. Ya, moga-moga ke depan tidak terjadi. Ya. Dan moga-moga juga pemangku jabatan di DKI tidak menggunakan isu banjir ini untuk mencari popularitas. Konsistenlah membangun kemanusiaan dengan mencegah terjadinya di Jakarta. Bisa dikatakan bahwa Katulampa adalah pintu raksasa pembuangan air, bukan hanya di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara. Ya, boleh dicek nanti di YouTube, coba dibandingkan. Lihat ketika terjadi siaga 1 atau banjir besar, bandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Lihat, pedagang bakso ini diperbolehkan membuka dagangan di sini karena menganggap bahwa kondisi air ini masih di atas normal, artinya belum mendekati siaga atau belum mendekati bahaya. Makanya dia pas di samping pembuangan air sekunder atau kedua ini, dia masih diperbolehkan membuka dagangan. Lihat itu, sudah ada pada mulai turun ke kali untuk menyuci, untuk mandi ya. Tuh anak-anak sudah pada turun mulai ke kali. Tuh mau pada menyuci baju, mau turun atau mau mandi. Sisa-sisa Katulampa Kampung Warna-Warni masih tersisa ya, sudah mulai pudar, sudah mulai habis. Ketiga Kampung Warna-Warni di Katulampa ini viral, maka daerah-daerah lain juga mengikuti jejak. Jadi dari Katulampa Kampung Warna-Warni inilah ide membuat Kampung Warna-Warni.
sini sore-sore orang yang lalu lewat banyak yang mengambil foto-foto, banyak yang membuat video-video sebagai kenangan. Ini posko pemantauan Bendung Katulampa 141.030 MHz. Ini radio pantau Katulampa. Nanti ambil aja di radio ya, ikuti aja perkembangan Katulampa. Ada di sini. Ini dia. Posko pemantau Bendung Katulampa 141.030 MHz. Itu ada pesan merambat menjalar dari Katulampa, Kamis 10 Desember 2020. Tuntaskan banjir karena kondisi sekarang masih COVID. Patuhi protokol kesehatan dan jangan pernah menghubungkan politik dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, saat banjir, data. Murnilah penyelesaian karena alasan kemanusiaan dan profesional. Lihat ibu ini sambil memberi makan cucunya, dia menatap air di Katulampa ini. Tempat ini semakin sore semakin dipenuhi banyak orang, terutama di saat banjir. Kalau Katulampa ini sampai siaga 1, orang bukannya pada takut, tapi dari mana-mana, terutama para jurnalis, bukan dari hanya Indonesia, tapi dunia, di sini selalu standby juga untuk memantau bagaimana tim reaksi cepat pemerintah Pemda Bogor maupun pemerintah pusat. Karena berita ini akan menjadi berita topik dunia. Jadi jangan sekali-sekali menghubungkan politik dengan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi di saat banjir terjadi. Tuh, dia membawa keluarganya, si ibu dan si bapak dan anaknya untuk lihat air di Katulampa. Jangan lupa guys, subscribe, share, like, dan tekan lonceng notifikasi biar video-video berikutnya bisa tayang. Guys, inilah jalanan menuju pintu Katulampa. Dan ini menuju ke Bogor atau ke Indah Prasta. Ini adalah kampung pertama warna-warni di Indonesia yang sudah viral. Ketika ini viral, maka kampung-kampung lain membuat kampung masing-masing menjadi kampung warna-warni.
Katulampa ini banyak pedagang, banyak yang lalu lalang dari Puncak, dari Ciawi, dari Tajur, karena Katulampa ini adalah jalan alternatif mencegah atau menghindar dari kemacetan di Jalan Raya Bogor Tajur. Ini dia Dirgayur Indonesia, Katulampa warna-warni. Tuh, Katulampa warna-warni ya. Jembatan Kalibaru kelima. Tuh ada dibuat di sini. Dirgayu Indonesia, Katulampa warna-warni. Nah, ini batu-batu dibuat di tengah. Seharusnya bangunan-bangunan ini harus dirapikan ya, jangan ada sehingga mengganggu keindahan Katulampa itu. Nah, ini jalan ini sengaja dibagi dua begini karena memang Katulampa ini di saat-saat dia normal airnya, dia sudah menjadi tempat wisata mandi. Dari mana-mana orang-orang sudah pada datang ke sini mandi. Tapi ketika air normal, kalau seperti begini tidak diperbolehkan karena sangat berbahaya. Kondisi curah hujan di Puncak tidak menentu, kadang datang kadang berhenti, tapi tiba-tiba kadang datang. Itu alasannya sehingga tidak diperbolehkan mandi pada saat kondisi air setinggi begini. Kondisi air harus jernih, bersih, baru diperbolehkan mandi. Itu batu kali tembok Katulampa warna-warni. Ini yang membuktikan bahwa Katulampa ini adalah pencetus atau inspirator kampung warna-warni di Indonesia. Di Puncak sepertinya sudah mulai mendung ya. Moga-moga malam nanti tidak terjadi hujan deras agar tidak terjadi siaga 1. Guys, air dari Katulampa yang dibuang dari pintu sekunder atau bukan pintu utama atau pintu kedua, di sini dibuat lagi pintu pengaturannya. Yang ini guys. Nah, pintu pengatur. Nah, ini buat lagi ya. Ini, lihat ini, ya. Tuh. Nah, ini. Dari pintu sekunder itu dibuat lagi di sini pintu. Sedangkan dari ini dibuat lagi ada pintu dari sini
untuk membagi ke pembuangan kecil, yaitu yang ini. Itu sana di perumahan itu. Nah, lihat, dia di bawah ini ada jembatan atau ada gorong-gorongan untuk membuang air ini mengalir terus ke sana. Jadi pintu sekunder dipecah lagi, dia pecahannya yaitu air dari sini ya dipecah lagi ke sana. Nah, di sini ada nih, dilarang membuka pintu air tanpa izin dan sepengetahuan petugas Istana Bogor dan atau Kebun Raya Bogor. Ini ada pemberitahuan ya, tidak sembarangan pintu air dibuka. Ini kita lihat dulu. Wah, di sini penjaganya sekalian beternak kambing ya. Pemanfaatan lahan kosong. Nah, ini kita tidak tahu apa fungsinya ini. Pak, ini buat apa? Buat pengairan kebun raya. Kebun raya. Oh, jadi dari mana masuk airnya? Oh, dari situ ya, yang itu. Terus ke sini. Ini nanti langsung ke kebun raya. Melalui yang sono kecil itu. Oh, fokus kebun raya dia. Kalau yang kali ke Ciliung yang sono ya, yang gede itu ya. Ya. Oh. Jadi yang ini kemana nih yang ini? Ya, pemukiman. Pemukiman ya. Ini ke kebun raya ya. Ternyata guys, menurut si bapak ini air ini dibuang ke untuk kebun raya. Dari mana, Pak? Dari apa? Jakarta. Dari ini. Ah, kita lihat ya. Guys, airnya. Daerah ini jalannya sempit tapi padat. Di sini sudah mulai banyak perumahan. Karena memang tinggal di sekitar Katulampa ini enak. Udaranya sejuk, segar. Ah, ini dia. Ini dia yang ke Kebun Raya Bogor ya. Ternyata air dari sini. Dari Katulampa. Jadi pintu sekunder tadi itu dia dibagi lagi airnya untuk pemukiman satu dan untuk pengairan di sekitar Kebun Raya Bogor. Sedangkan air primer, air pintu utama yang dibuang, dari pintu utama yang dibuang atau primer, itu adalah air yang ke Kali Ciliung menuju Jakarta dan langsung ke laut. Di samping beternak kambing di tanah kosong ini, pembagian air dari Katulampa ke Kebun Raya Bogor ini juga di sini dilakukan ternak ikan. Ya. Ini ternyata adalah ternak ikan. Macam-macam ikan di sini, ada ikan lele, ada ikan mas, ada ikan jair. Termasuk pintar juga ya yang memeliharanya. Lihat itu guys ya. Itu pintu airnya. Ikan apa aja di sini, Mas? Ah, banyak ikannya.
Oh iya iya. Oke oke oke. Dia ternak ikan di sini, tapi dia tidak mengaku beternak ikan. Padahal tadi terlihat dia mengumpangi ikan. Lihat. Aku rasa kandang kambing ini tidak tepat ada di sini. Ya guys ya. Lihat guys. Pada ngantri daerah Katulampa ini, jalan di pinggir Katulampa ini selalu longsor. Ini jalannya sedang diperbaiki. Lihat. Itu sedang diperbaiki, dicor beton. Tepi kati jalan Katulampa, pembuangan air sekunder. Lalu menjadi masalah karena longsor. Nah ini yang tadi adalah air yang menuju ke Istana Negara Kebun Raya Bogor ya. Nah ini airnya. Sedangkan yang di kanan ini adalah, nah itu yang pohon-pohon bambu. Lurusan dari yang diperbaiki tadi, yang longsor tadi itu adalah ke tempat pembuangan, ke tempat-tempat pemukiman. Artinya ke bahan-bahan untuk irigasi. Lihat, di sini juga ada pemberitahuan bahwa jangan terlalu mepet ke kanan kalau kita dari Katulampa menuju Bogor, atau dari Bogor ke Katulampa sebelah kiri, supaya hati-hati, jangan terlalu pinggir bawa mobil ya. Lihat ini ada pemberitahuan tuh karena suka longsor ya. Ini jalan Katulampa termasuk memang jalan kecil. Pemda Setempat sudah perlu memperlebar jalan ini, minimal truk-truk besar juga bisa, supaya Katulampa bisa menjadi tempat wisata air, tempat edukasi wisata air ya. Perlu sejak dini ada pendidikan dini bahwa membuang sembarangan akan mengakibatkan malapetaka banjir. Ya, kita berharap Pemda atau pemerintah pusat melebarkan jalan ini sehingga truk-truk besar dua bisa masuk. Nah, ini jalan yang akan tembus ke Indraprasta. Jalannya bagus kalau di sini ya. Jalannya bagus. Ini sangat lebar. Jalan Indraprasta ini dari Simpang Jambu 2 sampai mentok Indraprasta ini sebaiknya ditanam pohon-pohon yang bisa peneduh. Nanti kita lihat di depan sana ya guys. Ini adalah jalan menuju Katulampa. Tapi mereka mobil ini, kendaraan ini sedang menuju ke Kota Bogor. Nama jalan ini aja
Jalan Indah Prasta. Jalannya menuju Katulampa ada di sebelah sana di kiri. Kita lihat ya. Yang ini menuju Katulampa. Bagus sekali guys. Kalau dari Jambu 2, Plaza Jambu 2 sampai ke Katulampa itu kurang lebih 5 km. Seandainya jalan ini di antara jalan kiri kanan ini dari Jambu 2 sampai ke Katulampa disediakan tempat tanaman peneduh seperti yang di kiri ini dan seperti yang di kanan ini. Kemudian ada tamannya di tengah, atau di tengah taman ini dibelah ada jalan buat pejalan kaki yang olahraga yang panjangnya kurang lebih kira-kira 5 km, yaitu dari Jambu 2 sampai Katulampa. Ini benar-benar fantastik. Ini bisa menjadi ikon wisata baru untuk Kabupaten dan Kota Madya Bogor. Kalau ini sempat terjadi, pemasukan buat Pemda akan bertambah. Ya. Luas sekali. Ini saya kira ada 20 meter ini ya.